Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sesuai dengan permintaan dari teman-teman yang merupakan fans dari Persib Bandung, saya ingin memberikan preview dari pertandingan Liga 1 antara Persib Bandung versus PSM Makassar yang akan dimainkan nanti malam mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Seperti yang sama-sama kita ketahui teman-teman, bahwa untuk saat ini Persib sedang berada dalam tren yang positif. Bahkan tidak terkalahkan dalam 13 pertandingan terakhir mereka. Tapi lawan yang akan mereka hadapi nanti malam adalah tim yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dalam 3 pertemuan terakhir. Apalagi musim lalu teman-teman, ketika Persib dan juga PSM Makassar bersaing untuk bisa menjadi juara, justru PSM Makassar bisa mengalahkan Persib Bandung di kandang Persib Bandung dengan skor 1-2, sehingga itulah yang menjadi turning point atau titik balik dari PSM Makassar sehingga mereka yang bisa menjadi juara dari Liga 1 musim lalu. Nah, tapi musim ini kan berbeda ya, karena musim ini ada 2 fase ya dari Liga 1. Yang pertama adalah regular series seperti sekarang ini, bahwa tim-tim akan bertanding seperti biasa ya, dengan sistem kompetisi yang biasa. Tapi nanti 4 tim yang berada di posisi teratas, yakni 4 besar, akan maju ke Championship Series. Nah, nanti di Championship Series itulah akan ditentukan siapa yang akan menjadi juara. Jadi yang paling penting sekarang bagi Persib Bandung adalah untuk mengoleksi poin. Jadi sangat krusial bagi Persib Bandung untuk tetap berada di zona 4 besar. Apalagi sekarang kalau teman-teman melihat klasemen sementara di zona 4 besar nih, ya bahkan sampai peringkat nomor 6, selisih poinnya gak beda jauh. Artinya untuk pertandingan nanti malam, yang paling penting Persib tidak boleh kalah. Sedangkan bagi PSM Makassar memang mereka berada di luar zona papan atas. Tapi jika tim ini bisa meraih kemenangan secara konsisten, maka tidak akan lama lagi mereka juga masuk ke zona 4 besar. Artinya 2 tim ini nanti malam akan bermain untuk bisa mendapatkan poin. Kalau bisa mendapatkan 3 poin, ya tentu itu hal yang positif. Kalau enggak, ya minimal mendapatkan 1 poin. Nah, artinya nih teman-teman, walaupun di atas kertas tampaknya Persib Bandung akan bisa meraih kemenangan, apalagi ya kalau kita melihat dari segi kebugaran, tampaknya para pemain PSM Makassar pun akan sedikit kesulitan ya, karena sebelumnya kan mereka bermain di AFC Cup dan kemudian mereka tersingkir, mereka tidak lolos dari fase grup. Tapi ketika bermain away, tim ini kadang-kadang juga bisa meledak. Yang saya suka dari PSM Makassar adalah tim ini bermain sepak bola reaktif. Artinya mereka tidak selalu bermain menyerang, bahkan lebih banyak bertahan sepanjang jalannya pertandingan, tapi switch of play mereka, transisi positif mereka ini sangat cepat. Jika teman-teman menghitung, transisi yang dibangun oleh para pemain PSM Makassar hanya membutuhkan waktu sekitar 8 detik. Memang musim ini berbeda ya dari musim lalu, tapi sekarang dalam beberapa pertandingan terakhir terlihat permainan dari PSM Makassar mulai membaik. Bahkan tanpa Wiljan Ploem terlihat permainan mereka lebih merata dalam distribusi bola. Jadi tidak selalu bola itu harus diberikan kepada satu pemain di tengah, tapi didistribusi secara merata. Nah, bagaimana dengan Persib Bandung? Ya, kita sama-sama tahu bahwa Persib Bandung pun sekarang dengan Coach Boyan Hodak tidak selalu bermain all out attack. Dan nggak perlu. Karena yang paling penting mendapatkan poin. Jadi kalau memang harus bertahan, main counter, dan itu mendapatkan hasil akhir yang positif, ya kenapa enggak? Benar kan teman-teman? Karena sepak bola itu adalah permainan yang taktis. Jadi bukan saja dimainkan dengan 2 kaki, tapi juga dimainkan dengan mengandalkan intelijensia. Nah, jadi para pemain Persib sekarang yang saya perhatikan, dalam beberapa pertandingan terakhir mainnya tuh sudah mulai pakai otak, gak cuma modal ngotot doang. Nah, ini yang sangat penting, maka itu banyak gol dari Persib Bandung itu bisa mereka ciptakan melalui proses kerjasama. Nah, sama juga dari PSM Makassar. Dan yang menakutkan sekarang dari PSM Makassar adalah mereka punya duet yang tajam. Adilson da Silva dan juga Victor Mansaray, yang sekarang permainannya mulai klop yang mulai padu. Dan 2 pemain ini teman-teman akan sangat berbahaya ketika mereka mengandalkan skill individu mereka. Belum lagi permainan dari sayap dari para pemain PSM Makassar yang biasa mengandalkan Yaakob Sayuri atau juga Zaki Ashraf atau juga Rizky Eka Pratama. Jadi memang PSM Makassar adalah tim yang akan mengandalkan switch of play secara cepat. Dan Persib Bandung juga jangan salah, ya ini adalah tim yang sebetulnya bisa membangun transisi positif yang cepat. Tapi kadang-kadang, ya, saya tidak katakan selalu, tapi kadang-kadang para pemain bermain individual. Untuk pertandingan lawan PSM Makassar, yang harus diupayakan oleh para pemain Persib, distribusi bolanya itu harus cepat dan akurat. Karena kalau gak akurat, kalau bisa direbut oleh pemain PSM Makassar, nanti transisi positif mereka akan sangat mengerikan. Apalagi yang saya baca beritanya bahwa Alberto Rodriguez akan absen untuk pertandingan ini karena akumulasi kartu kuning. Nah, ini
Sinyal yang mengkhawatirkan tentunya bagi lini pertahanan dari Persib Bandung. Ya, saya tidak mengatakan bahwa lini pertahanan dari Persib ini lemah, enggak, tapi ini sinyal yang sangat mengkhawatirkan. Artinya pemain yang nanti menggantikan Alberto Rodriguez harus bisa padu dengan cepat dengan Nick Kuipers. Nah, kemungkinan yang akan main adalah Kakang Rudianto atau bisa juga opsinya Rahmat Irianto yang juga bisa bermain sebagai center back. Tapi Rahmat Irianto yang dikhawatirkan akan sering maju karena sudah terbiasa dia. Kadang-kadang ikut membantu juga proses serangan kan. Jadi inilah yang harus diperhatikan nanti dari permainan Persib Bandung. Nah, jika teman-teman mendengarkan suara saya dengan jelas, nah karena ini dia nih, ya, saya pakai mic baru nih teman-teman, ya mereknya Boya. Nah, jernih kan suaranya, jadi teman-teman bisa mendengarkan analisa saya lebih jelas dan tentunya juga tegas. Nah, saya membuat konten ini untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman yang merupakan fans dari Persib Bandung dan juga fans dari PSM Makassar, bahwa sangat krusial bagi para pemain dari masing-masing tim itu bermain dengan disiplin. Karena ini adalah pertandingan besar. Musim lalu Persib Bandung itu kalah karena para pemain keasikan menyerang. Mereka lengah ketika recovery mereka terlambat. Sehingga para pemain PSM Makassar walaupun tertinggal mereka bisa bangkit. Karena mereka mainnya enak banget gitu. Terlihat transisi mereka cepat. 2-3 kali passing mereka sudah masuk ke ruang pertahanan dari Persib. Nah, Persib Bandung musim ini mainnya mirip. Saya tidak katakan sama, mirip seperti PSM Makassar. Transisinya cepat. 1-2 kombinasi passing cepat, tapi kadang-kadang para pemain ini mainnya individual. Nah, ini yang harus mereka kurangi. Dan sebetulnya Persib Bandung ada kelemahan. Nah, ini saya kasih tahu kelemahannya ya. Jadi teman-teman bisa paham juga adalah ketika dua fullback sering maju tapi terlambat turun. Nah, teman-teman lihat saja gol-gol yang kemasukan ke gawang dari Teja. Itu ketika ada space di area fullback dari Persib Bandung yang terlambat turun. Seharusnya ketika fullback itu sudah maju harus bisa cepat turun. Nah, dari PSM Makassar ketika mereka main dengan wingback, main dengan skema 3 center back, 2 wingback ini naiknya cepat, turunnya lebih cepat. Kalau ada yang terlambat, ada pemain dari tengah yang menutup ruang. Nah, dalam beberapa pertandingan terakhir saya melihat McClough bisa menutup ruang. Saya melihat Deddy Kusnandar mainnya dalam banget. Bagus. Jangan terlalu open, jangan terlalu terbuka mainnya, jangan naik terlalu tinggi. Boleh sesekali naik terlalu tinggi, tapi juga harus paham dengan yang namanya irama permainan. Harus paham dengan yang namanya tempo permainan. Jadi mainnya itu harus mengandalkan irama permainan sesuai dengan pergerakan pemain-pemain lain dari lini lainnya. Jadi contoh, ketika ada pemain build up dari lini pertahanan, nah harus ngelihat dulu ke depan. Ada gak pemain dari tengah yang mencari space? Ada gak pemain di depan mencari space? Jika ada, baru berikan bola itu ke depan. Kalau nggak, perlu dulu proses permainan. Memang beresiko, tapi itu yang perlu dilakukan untuk pertandingan besar seperti ini. Dan PSM Makassar ini kan sebetulnya tanpa beban ya teman-teman ya. Mereka sudah menjadi juara musim lalu, mereka tentu akan enjoy the game, mereka punya target untuk bisa cepat naik ke papan atas. Kalau feeling saya PSM Makassar akan memulai pertandingan ini dengan modus bertahan. Dengan bertahan dulu, ya mereka bertahan dulu, akan bermain sabar. Nah ini bisa juga nanti mereka main seperti Persita. Yang lawan Persija Jakarta semalam kan mainnya sabar aja. Coba main counter, coba. Kalau nggak berhasil mungkin nanti akan ada perubahan yang dilakukan oleh Coach Bernardo Tavares dengan memainkan pemain dari bangku cadangan. Nah dari Persib Bandung yang saya menunggu apakah David da Silva dan juga Ciro Alves bisa kembali mencetak gol. Karena jika saya tidak salah duet ini telah menghasilkan total 25 gol. Gila gak tuh? Ini duet tersubur loh di Liga 1 saat ini. Tapi seperti yang tadi saya katakan di Victor Mansaray dan juga Adilson da Silva lagi menggila juga. Dan Adilson da Silva serta Victor ini punya skill individu. Nah harus hati-hati para pemain Persib. Jangan banyak membuat pelanggaran. Kalau banyak membuat pelanggaran, PSM Makassar adalah salah satu tim yang efektif dalam mencetak gol melalui set piece. Cuman kan kita tahu bahwa dua pelatih ini punya kelebihan masing-masing ya. Jika Coach Boyan Hodak itu selain juga bisa menerapkan taktik menyerang dan juga main pragmatis, nah kalau Bernardo Tavares ini justru bisa mengubah formasi dari timnya di tengah jalannya pertandingan. Dari 3-5-2 atau 3-4-3 bisa menjadi 4-3-3, bahkan pernah juga 4-4-2. Nah buat apa formasi ini diganti? Untuk melakukan perubahan dalam variasi serangan. Jadi tidak akan selalu bermain dari wing. Nanti akan ada pemain dari tengah yang juga ikut maju seperti Arfan. Dan juga kita tahu mereka punya pemain keras ya di lini pertahanan seperti Yuran Fernandes dan juga Safruddin Tahar. Kipernya juga bagus nih, Reza Arya. Maka itu untuk pertandingan malam hari ini Persib Bandung ketemu lawan yang tangguh teman-teman. Bahwasannya memang PSM Makassar formnya tidak konsisten dan untuk sementara ini mereka berada di luar zona papan atas, tapi tim ini punya kemampuan untuk menyulitkan tim-tim lawan dan mereka akan bermain tanpa beban. Saya yakin hal ini. Mereka akan coba untuk menikmati jalannya pertandingan. Mereka akan coba untuk mempersulit para pemain Persib untuk mencetak gol dulu. Di menit-menit awalnya akan dipersulit. Tapi jika Persib bisa mencetak gol di menit-menit awal jalannya pertandingan, let's say di 20 menit awal jalannya pertandingan, maka itu yang akan memberikan kepercayaan diri bagi para pemain Persib untuk bisa mengontrol yang namanya tadi saya katakan irama permainan. Jadi irama permainan ini bisa dibentuk ketika
sebuah tim sudah mencapai targetnya dalam sebuah pertandingan. Jadi seperti ini, jika Coach Boyan Hodak meminta para pemain Persib coba cetak gol secara cepat. Nah, ketika itu jika Persib bisa mencetak gol secara cepat, kemungkinan permainan akan sedikit berubah dengan menurunkan tempo permainan, tapi nanti mainnya direct pass. Ini beberapa kali para pemain Persib lakukan dengan sempurna. Dari PSM Makassar targetnya seperti apa? Bertahan dulu yuk. Ya kan, mungkin dari Coach Bernardo Tavares, bertahan dulu, sabar dulu. Main counter cepat, cetak gol, nah main lebih dalam lagi. Nah, ini yang bahaya nanti bagi Persib jika PSM Makassar bisa unggul lebih dulu. Bukan artinya saya mengatakan Persib gak bisa comeback. Enggak, bisa aja Persib comeback kan. Persib pernah comeback juga. Tapi tidak akan semudah lawan PSM Makassar. Karena tim ini punya penjaga gawang yang bagus dan juga punya defense yang cukup solid. Walaupun dari segi kemasukan gol gak beda jauh dari Persib Bandung ya. Dan saya juga nanti menunggu apakah penjaga gawang baru Kevin Ray Mendoza langsung dimainkan. Ya, jika langsung dimainkan ya kita lihat nanti apakah dia bisa menahan atau tidak ya percobaan-percobaan dari para pemain PSM Makassar, atau mungkin dia ditaruh di bangku cadangan dulu. Nah, Teja Pakualam kembali diberikan kesempatan ya. Tapi yang penting nih sekarang kita melihat bahwa Persib Bandung adalah tim yang punya materi pemain yang merata karena pelatihnya bisa memanfaatkan sumber daya pemain yang berada di skuad. Jadi gak selalu mengandalkan pemain yang sama. Bisa juga lo nanti Coach Boyan Hodak melakukan kejutan dengan mengubah komposisi pemain di starting lineup. Ini pelatih yang sulit ditebak loh. Keputusannya paling sulit loh Coach Boyan Hodak ini. Dan walaupun mukanya ini tampak tegas dan keras, tapi saya yakin hubungannya dengan para pemain ini harmonis. Saya yakin karena para pemain mainnya disiplin. Gak ada tuh yang aneh-aneh. Gak ada tuh yang coba untuk main dengan banyak gaya. Ya kalau main individual di depan, ya itu tentu memang terkait dengan karakter permainan dari Ciro dan juga David. Yang seperti yang tadi saya katakan perlu dikurangi. Karena ini lawan tim yang bermain kolektif PSM Makassar. Mereka akan bertahan secara berkelompok. Akan sulit untuk menembus lini pertahanan mereka jika mainnya individu. Main individu, bola hilang, mereka counter, bahaya nanti Persib. Tentu teman-teman akan menanyakan saya nanti di kolom komentar, ya, atau juga sekarang penasaran prediksi dari Bung Binder seperti apa. Nah, sekarang saya jelaskan prediksi saya adalah persentasenya 50-50. Kenapa saya katakan 50-50? Karena PSM Makassar adalah tim yang sekarang performanya sedang membaik. Dan Persib Bandung kadang-kadang kesulitan untuk mencetak gol lawan tim yang biasa bermain dengan strategi counter attack. Bukan berarti mereka tidak bisa mencetak gol, tapi mereka biasanya kesulitan. Artinya para pemain Persib harus juga bermain dengan level kesabaran yang tinggi, seperti yang kemungkinan nanti akan ditunjukkan oleh para pemain PSM Makassar dengan permainan defense and counter mereka. Jadi kita nikmatin jalannya pertandingan teman-teman. Nanti malam mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sebelum saya menutup konten ini, saya ingin kembali berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder. Sungguh saya mengatakan ini dari lubuk hati saya tidak pernah menyangka bahwa support yang saya dapat semasif ini, dan saya harapkan teman-teman akan konsisten support channel ini supaya channel ini bisa menembus 1 juta subscribers. Dan jangan khawatir, sekali saya netral, saya akan tetap netral teman-teman. Maka itu seperti yang saya berkali-kali ingatkan bahwa Triple B bukan saja singkatan dari Bola Bung Binder, tapi juga artinya Binder bukan buzzer, dan juga artinya Binder bukan bobotoh. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.